Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri atau mengkaji ajaran agama kita yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, juga para pemirsa Insan TV dan juga UFIT TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan tentang salat lahir batin, yang kali ini memasuki pembahasan tentang doa setelah tasyahud, dan ini melanjutkan pembahasan yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji dua doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yaitu doa yang kita baca setelah tasyahud sebelum salam. Kita telah membahas dua doa pada saat itu, yaitu doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini doa yang pertama dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Doa yang kedua yang saat itu sudah kita bahas adalah Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal ba'du wa min syarri ma lam a'mal ba'du. Ini diantara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang doa-doa yang lainnya yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yakni doa yang ketiga. Doa yang ketiga ini adalah doa yang redaksinya simpel, tidak terlalu panjang, akan tetapi makna yang dikandung di dalamnya sangat dalam, yaitu doa yang berbunyi Allahumma hasibni hisaban yasira. Saya ulangi, Allahumma hasibni hisaban yasira. Saya ulangi lagi, Allahumma hasibni hisaban yasira, yang artinya, ya Allah, hasibni, hisablah aku. Ya, hisablah aku. Hisab itu perhitungan amalan. Ya, hisaban yasira, dengan cara yang mudah. Atau mungkin bisa diterjemahkan dengan bebas, ya Allah, jadikanlah perhitungan amalanku itu mudah. Ya, jadikanlah perhitungan amalanku itu mudah atau ringan. Ya, ini arti dari atau terjemahan dari Allahumma hasibni hisaban yasira. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dan juga Az-Zahabi. Ya, doa ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah, kemudian Ibnu Hibban, Al-Hakim dan juga Az-Zahabi. Sebab
atau kisah tentang doa ini adalah ketika Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin mendengarkan Nabi SAW di beberapa salatnya membaca doa Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Ya, dengan hisab yang ringan. Jadikanlah perhitungan amalanku itu mudah. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha setelah Nabi SAW selesai salat, ya, karena Aisyah radhiyallahu anha mendengar ya Nabi SAW membaca doa tersebut ya ketika salatnya, ya, karena mungkin bacaan Nabi SAW itu lirih, ya, lirih itu bukan berarti nggak bisa didengar. Lirih itu adalah seperti orang bisik-bisik, ya, seperti orang bisik-bisik. Maka qultu ya Rasulullah, aku pun bertanya, wahai Rasul, mal hisabul yasir? Mal hisabul yasir, wahai Rasul, apakah yang dimaksud dengan hisab yang ringan itu? Jadi Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasul, penghitungan amalan yang ringan atau mudah itu seperti apa? Ya. Maka kemudian Nabi kita SAW pun menjawab, an yanzura fi kitabihi fayatajawazu lahu anhu, an yanzura fi kitabihi fayatajawazu lahu anhu, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala melihat ya isi dari buku catatan amalan kita. Jadi setiap dari kita kan dicatat amalannya di dalam sebuah buku. Nah, catatan itu dilihat sama Allah Subhanahu wa taala, fayatajawazu lahu anhu. Kemudian setelah itu ya Allah Subhanahu wa taala maafkan. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala maafkan ya dosa-dosa yang ada di dalam buku tersebut. Ya. Innahu man nuqishal hisab ya Aisyah yauma idzin halak. Wahai Aisyah, sesungguhnya orang-orang yang pada hari itu, yaitu hari penghitungan amalan itu, dikorek, ya, dikorek isi dari buku-bukunya, ya, buku amalannya dikorek, kemudian ditanya, ya, ini dan itu, maka sungguh dia akan binasa. Maka sungguh dia akan binasa. Jadi kalau kita baca dari sebab turunnya hadis ini, ya, sebab turunnya hadis ini atau sebab keluarnya hadis ini, maka kita akan temukan bahwa hisaban yasira, yaitu penghitungan amalan yang mudah, maksudnya adalah nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar memperlihatkan, ya, hanya sekedar memperlihatkan kepada kita apa yang kita kerjakan di dunia ini, dan tentunya itu banyak dosa-dosanya. Setelah itu, setelah kita diperlihatkan sama Allah, lalu sama Allah Subhanahu wa taala dimaafkan, ya, diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dosa-dosa yang kita kerjakan ketika di dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar memperlihatkan saja. Jadi Allah perlihatkan, ini loh dosa-dosa yang dahulu kamu kerjakan, ya, ini loh dosa-dosa yang dahulu kamu kerjakan, diperlihatkan sama Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah aku ampuni semuanya. Ini maksud dari hisaban yasira. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dan juga Imam Muslim, disebutkan, ya, bahwa Nabi SAW bersabda, yadnu ahadukum min rabbih hatta yadha'a kanafahu alaihi. Ya. Nanti pada hari kiamat ada hamba-hamba yang oleh Allah Subhanahu wa taala didekatkan kepada beliau, kepada dia. Jadi ada seorang hamba yang nanti pada hari kiamat didekatkan kepada Allah Azza wa Jalla, disuruh mendekat kepada Allah. Ya. Setelah dekat dengan Allah Azza wa Jalla, ya,
Kemudian yaqulu, Allah berfirman. Ya, Allah berfirman kepada orang tersebut, amilta kadza wa kadza. Bukankah engkau pernah melakukan ini dan itu? Subhanallah. Jadi pada hari kiamat nanti kita akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa-apa yang kita kerjakan ketika di dunia. Apalagi amalan-amalan yang atau perbuatan-perbuatan dosa yang kita kerjakan yang barangkali kita sendiri sudah lupa. Yang barangkali kita sendiri sudah lupa. Dan betapa banyak dosa-dosa yang hari ini kita kerjakan, hari ini juga kita lupa. Ya. Makanya di antara doa yang juga dibaca oleh Nabi SAW atau diajarkan oleh Nabi SAW, wa astaghfiruka mimma la a'lam. Dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah atas dosa-dosa yang aku tidak sadari. Jadi kita saja mungkin sudah lupa dengan dosa-dosa tersebut. Akan tetapi Allah tidak lupa. Ya, wa ma kana rabbuka nasiya. Dan Allah itu tidak akan pernah lupa dengan detil setiap apa yang kita kerjakan. Walaupun kita sudah melupakan dosa yang 70 tahun yang lalu, dosa 60 tahun yang lalu, yang kita tidak sadari, yang kita tidak tahu, ya, itu semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti pada hari kiamat akan diingatkan sama Allah. Fulan, kamu dahulu berbuat ini, berbuat itu. Ya. Semuanya akan diperlihatkan kepada kita. Taib. Kemudian kata Nabi SAW, fayaqulu na'am. Maka ketika diingatkan dengan dosa-dosa tersebut, hamba itu berkata, na'am, iya wahai Rasul, iya ya Allah. Ya, iya wahai Rabbi. Jadi aku mengaku itulah dosa-dosa yang aku kerjakan. Ya. Karena nggak mungkin bisa memungkiri dosa-dosa tersebut. Kalau di dunia ada orang-orang yang bisa menyembunyikan kejahatannya dengan kepiawaian dia di dalam berdebat atau dengan menyewa seorang pengacara yang bisa memutarbalikkan kenyataan mungkin, ya, atau dengan menyuap hakimnya atau menyuap jaksanya, ya. Semuanya bisa dilakukan ketika di dunia. Ya. Atau dengan membungkam para saksi. Baik itu membungkam dengan cara kekerasan, dengan cara dibunuh, diancam, atau membungkam dengan uang yang banyak. Ya, dibeli keadilan tersebut. Itu bisa dilakukan di dunia. Ya. Akan tapi nanti pada hari kiamat hakimnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hakimnya adalah Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Yang tidak akan mungkin disuap dan tidak akan mungkin lupa dengan setiap apa yang kita kerjakan di muka bumi ini. Fa yaqulu na'am, iya wahai Rabbi. Itulah dosa-dosaku yang dulu aku kerjakan. Ya. Wa yaqulu amilta kadza wa kadza. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, bukankah engkau selain yang kemarin itu kamu juga kerjakan ini dan itu? Fa yaqulu na'am. Maka hamba tersebut pun mengatakan, iya wahai Rabbi. Iya wahai Rabbi. Jadi apa yang sudah dilakukan sekian puluh tahun yang lalu dibuka oleh Allah Azza wa Jalla di hadapan kita. Kemudian setelah itu dibuka lagi yang lainnya. Dibuka lagi yang lainnya. Dan setiap dibuka itu dia selalu mengatakan na'am, iya wahai Rabbi. Dia nggak bisa mengatakan tidak karena memang itu kenyataannya. Dan Allah Maha tahu. Ya, berbeda dengan hakim-hakim yang ada di dunia. Berbeda dengan jaksa-jaksa yang ada di dunia. Ya. Berbeda dengan aparat-aparat yang ada di dunia. Mereka bisa saja ditipu, dibohongin, ya.
dengan kepandaian kita bersilat lidah, bisa saja. Ya. Karena pengetahuan mereka terbatas, ilmu mereka terbatas. Ini nggak mungkin dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mungkin ada satupun kejadian yang luput dari ilmunya Allah, yang luput dari perhatiannya Allah. Semuanya Allah tahu. Ya. Maka kemudian setelah dibongkar sama Allah, kamu pernah melakukan ini? Iya wahai Rabbi. Kamu pernah melakukan ini? Iya wahai Rabbi. Terus dibuka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Semuanya dibongkar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan hamba tersebut. Bukankah engkau pernah melakukan ini? Bukankah engkau pernah melakukan itu? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inni satartu 'alaika fid dunya. Wahai fulan, ketika di dunia aku telah tutupi dosa-dosa itu. Ketika di dunia aku telah sembunyikan dosa-dosa itu. Dalam arti aku tidak bongkar dosa itu di hadapan orang lain. Orang lain tidak tahu dosa-dosa tersebut. Aku tutup-tutupi dosa itu ketika engkau di dunia. Fa'ana aghfiruha lakal yaum. Adapun hari ini, maka aku ampuni dosa-dosa tersebut. Subhanallah. Ini menggambarkan kepada kita betapa maha pemurahnya Allah Azza wa Jalla. Betapa maha pengampunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya. Ketika seorang hamba tadi sudah merasa akan binasa, karena begitu banyak dosa-dosa yang dibeberkan sama Allah di hadapan dia. Dia sudah berkecil hati. Dia sudah yakin betul bahwa setelah ini saya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ternyata dosa-dosa yang aku kerjakan begitu banyak. Berderet, menumpuk begitu banyak. Ya. Ketika dia sudah hampir putus asa, maka kemudian Allah pun mengatakan, wahai fulan, sebagaimana dahulu ketika engkau di dunia aku tutupi dosa-dosa ini, maka pada hari ini aku ampuni semua dosa-dosa tersebut. Dan inilah yang ditafsirkan ya oleh Nabi SAW ya dengan hisaban yasir, dengan cara penghitungan amalan yang mudah, yang ringan. Ya. Jadi hisaban yasira, hisab yang ringan, hisab yang mudah, itu bentuknya seperti tadi yang saya sampaikan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan tentunya ini sebuah karunia yang luar biasa. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemurahannya, dengan belas kasihnya, dengan ampunannya, Allah Azza wa Jalla berkenan untuk mengampuni dosa-dosa hambanya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk ya, memaafkan setiap perbuatan hambanya. Dan ini tidak didapatkan oleh sembarang orang. Ya. Dan ini tidak didapatkan oleh sembarang orang. Hanya orang-orang tertentu saja yang akan mendapatkan karunia tersebut. Ya. Dan kita berharap semoga kita termasuk dari golongan itu. Harapan tersebut tidak cukup hanya sekedar harapan. Ya. Tidak cukup hanya sekedar angan-angan kosong yang tidak diiringi dengan usaha. Ya. Harapan tersebut harus diiringi dengan usaha. Dan di antara usahanya adalah dengan membaca doa yang tadi kami sampaikan di awal. Di dalam tasyahud kita membaca doa Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang gampang, dengan hisab yang ringan. Inilah yang bisa kita lakukan.
Inilah yang perlu kita sampaikan. Inilah yang selalu kita baca. Ya. Harapannya ketika kita berdoa dengan doa ini, Allah berbelas kasihan kepada kita. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menjadikan kita seperti hamba yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk kita baca di dalam tasyahud kita sebelum salam. Kemudian berikutnya doa yang keempat. Doa yang keempat adalah doa yang berbunyi Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Saya ulangi. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Selanjutnya, wala yaghfiru dzunuba illa anta. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Saya ulangi, wala yaghfiru dzunuba illa anta. Selanjutnya, faghfirli maghfiratan min indika. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Saya ulangi dari awal. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indika. Faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Innaka antal ghafurur rahim. Artinya apa? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfir li maghfiratan min indika. Maka ampunilah aku ya Allah dengan ampunan yang bersumber darimu. Maka ampunilah aku ya Allah dengan ampunan yang bersumber darimu. Warhamni, dan rahmatilah aku. Sayangilah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah doa di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan doa yang saya baca tadi adalah doa yang disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun makna dari doa ini, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Maksudnya dosaku itu banyak ya Allah. Ya. Dan inilah salah satu adab berdoa. Ya, di antara adab berdoa adalah merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Merasa bahwasannya hambamu ini berlumuran dosa. Ya. Hambamu ini sudah terlampau banyak maksiat yang dikerjakan. Dan itu
kita akui di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan memang itulah realitanya. Jadi realitanya memang seperti itu kondisi kita. Andaikan kita berusaha untuk menghitung dosa-dosa yang kita lakukan dalam sehari, bahkan mungkin dalam 1 jam, mungkin kita akan terbelalak kaget. Ternyata dosa yang kita kerjakan begitu banyak. Ya. Ternyata dosa yang kita lakukan sudah menumpuk begitu tingginya. Maka kita mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita merendah. Kita bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan kita akui dosa-dosa tersebut. Maka kita katakan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku memang telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Dosa-dosaku memang banyak. Maksiat yang kukerjakan memang sudah terlampau banyak. Kemudian doa tersebut mengajarkan wala yaghfiru dzunuba illa anta. Selanjutnya kita katakan, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa itu kecuali Engkau ya Allah. Dan ini juga bentuk penghibaan. Ya. Seorang hamba menghibah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, yang bisa mengampuni cuma Engkau ya Allah. Berbeda dengan kebutuhan manusia dengan manusia yang lainnya. Ketika seorang manusia diusir, dikeluarkan, di PHK dari sebuah perusahaan, dia akan berkata masih ada perusahaan yang lain. Ya. Ketika dia disuruh pergi sama mertuanya, dia akan katakan masih ada, saya mencari mertua yang lain. Ketika seorang dikeluarkan dari kantor, dia akan katakan saya bisa mencari kantor yang lain. Itu adalah sesuatu yang sifatnya duniawi, akan tetapi ini Allah Subhanahu wa taala. Ampunan hanya ada dari Allah, tidak ada dari yang lainnya. Kalau Engkau tolak ya Allah, saya akan kemana? Aku akan kemana kalau sudah Engkau tolak? Maka kemudian setelah kita mengakui kezaliman atau dosa yang kita kerjakan sangat banyak, kemudian juga kita sudah mengakui bahwasanya tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah Azza wa Jalla, baru kemudian kita katakan faghfirli maghfiratan min indika. Maka ya Allah, ampunilah aku. Limpahkanlah ampunan-Mu kepadaku ya Allah. Aku tahu persis dosaku terlampau banyak. Dan aku juga sadar betul ya, bahwasanya tidak ada yang bisa mengampuni dosa itu kecuali Engkau ya Allah. Aku sadar betul hal itu. Maka ampunilah aku ya Allah. Warhamni, dan juga rahmatilah aku. Sayangilah aku ya Allah. Setelah Engkau hapuskan dosa-dosa tersebut, limpahkanlah, curahkanlah rahmat-Mu kepadaku. Aku tidak bisa lepas dari rahmat-Mu ya Allah. Gak mungkin aku bisa hidup tanpa rahmat dari-Mu. Nafas ini dari-Mu ya Allah. Kesehatan ini dari-Mu. Darah yang bisa mengalir di dalam tubuhku ini dari-Mu ya Allah. Rizki yang aku makan itu dari-Mu ya Allah. Rumah yang aku tinggali itu semuanya dari-Mu ya Allah. Warhamni, maka rahmatilah aku ya Allah. Kemudian ditutup dengan innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Dan sebagai zat yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan berkenan untuk mengampuni dan juga menyayangi para hambanya yang mau duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang kita pelajari pada hari ini, dan masih ada beberapa doa yang lainnya yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan doa yang terakhir tadi, yaitu doa yang keempat tadi, adalah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kekasih beliau atau kepada sahabat beliau yang sangat beliau cintai, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masih ada beberapa doa yang lainnya, ada 9 doa di hadapan kita. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu taala a'lam wa alam. Kita dengarkan mungkin pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Ya. Nah, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan hari ini berkenaan dengan doa setelah tasyahud akhir bagian yang kedua. Semoga kita semua diberi pemahaman untuk bisa senantiasa
membaca doa tersebut di dalam sholat kita. Baiklah keluarga Insani dan juga pemirsa Insan TV dan pendengar radio kita di Cirebon, Radio Sahabat Muslim di Tegal dan juga Radio RIS FM di Kebumen yang di kesempatan hari ini mengikuti kajian di kesempatan pagi hari ini. Bagi Anda yang akan bertanya silakan Anda bisa ajukan pertanyaan Anda via SMS di nomor 085 600 100 880. Dan di kesempatan hari ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk Ustaz, langsung saja kami bacakan. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Ridho di Sidoarjo yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bacaan doa tasahud harus dilafadzkan secara lisan atau cukup di dalam hati? Karena saya baca dalam sebuah hadis bahwasanya tidak sah sholat bila membaca bacaan di luar bacaan sholat. Apakah cara ini juga berlaku untuk doa ketika sujud? Mohon nasihatnya Ustaz. Doa itu adalah amalan lisan. Doa adalah amalan lisan yang perlu diiringi dengan peresapan di dalam hati. Jadi ketika Anda berdoa, entah itu di dalam tasyahud Anda, entah itu dalam sujud Anda, maka hendaklah lisan Anda digerakkan. Hendaklah lisan Anda digerakkan. Atau bahasa lugasnya qomat kamit. Ya, qomat kamit, tapi bukan manggil dedemit, ya, qomat kamit untuk berdoa, ya, qomat kamit untuk berdoa alias bibirnya ini digerakkan membaca doa tersebut. Bagaimana dengan ungkapan bahwa selain bacaan sholat akan membatalkan? Tergantung apakah itu diajarkan, bacaan yang kita baca itu diajarkan sama Rasul SAW atau tidak. Kalau diajarkan sama Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, maka jelas tidak membatalkan. Karena yang ngajarin itu adalah Rasulullah SAW. Yang ngajarin adalah Rasulullah SAW. Sehingga tidak ada masalah untuk dibaca di dalam tasyahud kita. Dan tadi kita sudah bawakan sumber-sumbernya. Semoga bermanfaat. Ya. Nah, terima kasih Ustaz. Kita lanjut pertanyaan yang berikutnya. Datangnya dari Ian di Purbalingga yang bertanya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan cara apa yang paling benar? Apa cukup berdehem atau dengan berucap jar? Mengingatkan imam dalam sholat jahriyah ketika sholat di rakaat kedua, bacaan Fatihahnya tidak diperdengarkan. Mohon diterangkan Ustadz bagaimana cara memperingatkan seorang imam yang terlupa dari membaca Al-Fatihah dan suratan di rakaat kedua dari sholat jahriyah yang dilakukan. Ya, imam ketika lupa itu diingatkannya dengan mengucapkan subhanallah. Ya, diingatkan dengan mengucapkan subhanallah. Jadi bukan dengan berdehem, apalagi ngomong jangan lupa Fatihahnya batal dong. Ya, tapi dengan apa? Dengan mengucapkan subhanallah. Subhanallah, ya. Kalau belum ingat juga subhanallah. Ya. Kalau belum ingat juga gimana Ustaz? Gimana udah di subhanallah ya. Atau juga dengan menepuk paha. Ya, dengan menepuk paha. Cuman dia dengar enggak? Ya, dia paham enggak? Kalau enggak paham, ya biasanya lebih umum. Ya, lebih umum di masyarakat kita dengan mengucapkan subhanallah. Ya, dengan mengucapkan subhanallah. Kecuali apabila lupanya itu adalah lupa bacaan di tengah-tengah. Misalnya baca surat Al-Kafirun, ya, surat Al-Kafirun kemudian enggak selesai-selesai. Ya, karena belakangnya Al-Kafirun kan mirip-mirip. A'bud, ya. Wala antum a'abiduna ma'abud wala ana a'abidun ma'abadtum wala antum a'abiduna ma'abud. Itu kan belakangnya kan bud, ya, bud, tum itu kan mungkin dia akan kebingungan. Nah, kalau dia di tengah-tengah dia bolak-balik nggak selesai, Anda bisa baca ayat yang dia lupa. Ya, Anda bisa baca ayat yang dia lupa. Ya, harapannya imamnya teringat ayat yang tadi sempat dia lupa. Ya, itu kalau misalnya bacaannya yang terlupakan. Atau ayat di tengah-tengah nggak bisa ngelanjutin. Tapi kalau yang terlupa,
adalah gerakan, ya, maka atau yang seharusnya dikeraskan nggak dikeraskan, maka caranya adalah dengan mengucapkan subhanallah atau menepuk paha. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, terima kasih Ustadz atas nasihatnya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari saudara Rizal di Singkawang. Ini pertanyaan mungkin mewakili dari jamaah kita. Ada sebagian yang melakukan seperti ini Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar jika seorang bapak-bapak yang memindahkan seorang anak dari saf pertama ke saf yang kedua itu termasuk perbuatan dolim, padahal bapak itu datang belakangan dari posisi anak tersebut, dan posisi anak tersebut tidak persis di belakang imam, posisinya dekat dinding masjid. Mohon nasihatnya Ustadz berkenaan dengan hal yang demikian, yang juga terkadang para jamaah ada sebagian yang melakukannya. Ya, siapa yang datang duluan dialah yang berhak untuk sholat di shaf awal, entah dia itu anak-anak atau dewasa. Ya, saya ulangi, siapa yang datang duluan ke masjid, maka dialah yang berhak untuk menempati shaf awal, entah dia itu anak-anak atau orang dewasa. Akan tetapi memang kalau anak-anak itu tidak dianjurkan untuk sholat mirip persis di belakangnya imam. Ya, jadi kalaupun anak-anak itu mau sholat di depan di shaf pertama itu jangan pas di belakangnya imam. Ya, karena Nabi SAW bersabda, liyaliyani ulun nuha minkum, atau kama qala SAW, hendaklah yang persis di belakangku ketika aku ngimami adalah orang-orang dewasa yang punya ilmu. Maksudnya ketika nanti misalnya imamnya batal, sudah ada yang siap menggantikan. Jadi siapapun yang datang duluan maka dia berhak menempati shaf pertama, entah itu anak-anak atau orang dewasa. Tapi kalau anak-anak sebaiknya tidak pas di belakang imam, kecuali kalau makmumnya semuanya anak-anak. Itu lain masalah. Ya, makmumnya semuanya anak-anak. Ya gimana lagi, kondisinya seperti itu. Akan tetapi tentunya dalam kondisi seperti itu, dari anak-anak yang ada itu dilihat kira-kira yang paling dewasa di antara anak itu siapa, yang paling bagus bacaannya, ya bacaan Al-Qur'annya, sehingga nanti ketika terpaksa imamnya batal, ya anak ini siap menggantikan imam tersebut. Nah, dari keterangan yang saya sampaikan ini maka keliru seandainya ada bapak-bapak sudah datangnya terlambat, ya narik-narik anak-anak yang udah softnya di awal, ditarik ke belakang, dia maju ke depan. Nggak boleh seperti itu. Ya, bahkan saya khawatir jangan-jangan ini termasuk perbuatan zalim, terutama ketika anaknya sudah mengambil posisi yang tepat. Sudah di samping kanan atau samping kiri, pojok kanan atau pojok kiri. Udah benar posisinya. Kecuali kalau misalnya anak itu di belakang imam persis, itu lain masalah. Ya. Jadi ketika anaknya di belakang imam persis, maka itu lain masalah, boleh kita geser. Tapi ini anak sudah mengambil posisi yang benar, di kanan atau di kiri, tidak di belakang imam persis. Kok tahu-tahu ada anak bapak-bapak datang ucuk-ucuk datang udah terlambat, ya tahu-tahu narik orang yang di depan suruh mundur, dia maju ke depan. Nggak boleh seperti itu, ya. Dan yang praktek-praktek seperti ini yang kadang-kadang bikin anak-anak jadi kapok ke masjid, ya jengkel anak-anak itu. Udah duluan ke masjid, tahu-tahu disuruh ke belakang, dia udah terlambat pengennya di depan. Kalau mau di depan datang buruan, ya datang lebih awal lagi kalau pengen di depan. Maka yang seperti ini perlu diluruskan, perlu diperbaiki, dan ini memang kejadian banyak. Ya, kejadian banyak di masjid-masjid. Ada sebagian bapak-bapak yang maaf mungkin karena ketidaktahuannya, ya dipikirnya pokoknya anak-anak kecil nggak boleh di depan.
Enggak seperti itu. Jadi anak kecil itu boleh di depan, yang penting tidak di belakang, tidak di belakang imam persis. Yang penting tidak di belakang imam persis, kecuali kalau memang tidak ada makmum lain kecuali anak-anak kecil. Semoga bermanfaat. Mungkin pertanyaan terakhir? Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Pertanyaan terakhir dari Abu Rafi di Wonosobo yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pada tasawuf akhir boleh membaca doa lain selain dari yang dibaca oleh Rasulullah, misalnya dengan redaksi kita? Mohon nasihatnya Ustaz. Sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa membaca doa doa yang lainnya, karena kita sudah sampaikan hadisnya ya pada pertemuan yang lalu. Setelah dalam hadis riwayat Muslim ya, dalam hadis riwayat Muslim bahwa setelah Nabi SAW mengajarkan tasyahud kepada para sahabatnya, setelah itu Nabi SAW mengatakan thumma yatakhayyaru minal mas'alati ma syaa. Kemudian setelah selesai tasyahud, hendaklah dia memilih doa yang dia inginkan. Ya, memilih doa yang dia inginkan. Jadi di sini dalam redaksi ini sebagian ulama menyimpulkan bahwa doa apapun ya tentunya diprioritaskan doa-doa yang berbahasa Arab itu tidak apa-apa dibaca sesuai dengan keinginan kita. Akan tetapi walaupun demikian para ulama tetap mengatakan afdhalnya adalah menggunakan doa-doa yang memang pernah dibaca oleh Nabi SAW pada saat itu. Dan ini seharusnya jadi prioritas kita. Seharusnya kita memprioritaskan doa-doa tersebut. Maka inilah yang sedang kita lakukan dalam kajian salat lahir batin. Inilah berusaha untuk mengenalkan bacaan-bacaan yang dibaca oleh Rasulullah SAW di dalam salat-salatnya, sehingga seorang hamba itu punya prioritas. Oh, ini benar-benar jelas-jelas ada tuntunannya, pernah dibaca sama Nabi. Ini diprioritasin. Supaya apa? Supaya kita lebih tenang hati kita. Dan tentunya apa yang dipraktikkan oleh Nabi SAW jauh lebih sempurna dibandingkan apa yang dipraktikkan oleh manusia biasa. Jadi inti jawabannya boleh, akan tapi afdhalnya memilih doa-doa yang sudah jelas-jelas dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.